mulai dari perihal sebelumnya permohonan pengujian pasal 77 KUHP ayat 1 tentang kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa pra peradilan, dan kami sudah perbaiki dengan redaksi perbaikan permohonan pengujian pasal 77 KUHP huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dalam kurung Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 nomor 76 tentang kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur. Ya, itu sudah. Ya, baik. Yang kemudian, meskipun ini sebenarnya penasihatan kemarin harus sudah menyertakan yang sudah dimaknai berdasarkan putusan. ya, Tapi kan tidak disertakan di perihal. Bahwa pasal 77 huruf A itu, pasal 77 pada umumnya itu sebenarnya sudah dimaknai. Khususnya pasal huruf A itu. baik. Sudah dimaknai putusan MK. Kemarin sudah dinasihatkan kan Pak. Silakan yang lain apa yang dilakukan perbaikan. Kemudian di surat kuasa yang sebelumnya baik secara sendiri maupun bersama-sama telah kami revisi, Yang Mulia. Ya. Terus masuk ke dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi, poin 4, Yang Mulia. Ada perbaikan. Ada, Yang Mulia. Oke. Ya. Poin. Bahwa lebih lanjut pasal 9 Undang-Undang 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dalam kurung Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 183, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6398 yang selanjutnya disebut untuk pembentukan peraturan perundang-undangan, menegaskan bahwa dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Demikian, Yang Mulia. Ya, mana lagi? Di jatuh begitu ya. Ikut sebutan Kemana? Nanti lah Mas. Terus mana lagi Pak? Di poin 5 dan 6 Yang Mulia, kita tambahkan melanjutkan dari poin 4 tadi, bahwa Komisi dibentuk dengan fungsi antara lain lembaga pengawal konstitusi atau dalam kurung the guardian of the constitution dan seterusnya, Yang Mulia. Iya. Ya. Dan nomor 6 juga bahwa praktek kita tambahkan bahwa sebelumnya tidak ada redaksi bahwa pada praktek peradilan Indonesia, Mahkamah Konstitusi pernah memutuskan di mana dalam amarnya sebuah undang-undang dinyatakan konstitusional atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan ditambahkannya ketentuan atau syarat yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut untuk membuat undang-undang yang dimaksud menjadi konstitusional, atau dengan kata lain suatu norma dinyatakan konstitusional jika dipahami sesuai dengan syarat yang diberikan oleh Hakim Konstitusi yang dinyatakan dalam putusannya, sebagaimana dibuktikan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 10 garing PPU garing 6 Romawi garing 2008 perihal pengujian Undang-Undang nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD terhadap Undang-Undang NRI tahun 1945, Mahkamah memaknai bahwa pasal 12 huruf C Undang-Undang nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota Dewan DPR
DPD dan DPRD tetap konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang dimaknai dalam tanda kutip memuat syarat domisili di provinsi yang akan diwakili. 6.2 dalam putusan MK Mahkamah Konstitusi nomor 21 garing PPU garing 12 2014 dalam pertimbangan hukum pada halaman 105 sampai 107 perihal pengujian Undang-Undang nomor 8 tahun 1908 tentang hukum acara pidana dalam kurung Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 nomor 76 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara bersyarat dalam kurung konstitusional yaitu konstitusional sepanjang dimaknai amar putusan menyatakan objek pra-peradilan memperluas kewajiban lembaga pra-peradilan antara lain penetapan tersangka, penetapan penggeledahan, penetapan penyitaan. Yang kemudian yang 7 yang terakhir yang mulia, bahwa dengan demikian Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian terhadap pasal 77 KUHP huruf A Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dalam kurung Lembaran Negara Republik Indonesia tahun selanjutnya Pak. Iya. Terus pada legal standing ada perbaikan tidak? Ya. Ada yang mulia. Di angka berapa? Tidak harus semua dibacakan, yang ada penambahan di angka berapa untuk legal standing? Di angka 4 yang mulia. Bahwa selanjutnya ini? Iya. Yang buktikan dengan KTP-nya. Oke. Iya. Selebihnya tetap? Tetap yang mulia. Oke. Pada paragraf pada 3 Romawi ini apa ini? Maksudnya kerugian konstitusional? Ada pergeseran? Iya, kita menambah. Iya, kerugian konstitusional. Silakan. Kerugian konstitusional pemohon. Memang ini dinasihatkan kemarin kan sebenarnya tidak ada sistematika yang terkait dengan adanya tambahan angka Romawi 3 ini. Kalaupun ada bisa diuraikan dengan melekatkan pada kedudukan legal standing atau penguatan posita. Kan tidak ada penasihatan seperti ini kemarin. Tapi ditambah sendiri ini. Izin yang mulia. Ya. Kita menangkap dari penasihatan dari yang mulia, baru kita masukkan dengan rincian seperti ini yang mulia agar lebih mudah untuk ya, kita. Oke, terus ini ada uraian tersendiri tambahan 3 Romawi ini. Iya yang mulia. Ada yang mulia. Semua baru ini. Iya. Jadi kerugian konstitusional itu sebenarnya untuk memperkuat legal standing kan? Kedudukan legal standing aja. Ya, makanya dilekatkan legal standing, tidak perlu dipisah menjadi sub Romawi tersendiri begini. Tapi nggak apa-apa, nanti dianggap dibacakan ya. Siap, Pak. Ke bagian posita ada perbaikan? Ya, posita. Alasan-alasan permohonan? Ada. Selain yang ada di permohonan pendahuluan? Iya. Ada penambahan? Ada yang mulia. Di bagian apa? Di poin ketiganya tentang tenggang waktu pengajuan ya. Tenggang waktu pengajuan. Iya. Ini sebelumnya tidak ada? Tidak ada yang mulia. Oke, diuraikan penekanannya apa ini, penambahan ini? Ya, penekanannya kepada hukum acara Indonesia dikenal dengan adanya tenggang waktu. Baik di hukum acara pidana, hukum acara perdata. Dengan mencontohkan pasal 236. Ya. KUHP, pasal 245 KUHP ini ya? Iya. Ya, baik yang mulia. Oke, dianggap dibacakan. Terus yang lain di bagian Dengan posita? acara petun ya. Ton juga iya. Iya, ton ya. Ton ada. Iya. Silakan, mana lagi? Baru kemudian masuk ke teori ya, teori hukum tentang kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum. Di halaman berapa itu? Di halaman 13 ya mulia. Ini permohonan juga tidak ada halamannya ini. Sudah yang kami terima. Waduh. Kita nggak ada Pak. Ini bisa di apa ini?
bisa di blok apa di Iya Pak. nggak ada yang kami terima. Kita kirim sudah ada. Memang ada di atas petitum itu adalah 4 teori-teori hukum. Iya. Tapi tidak ada nomor. Baik, itu dibacakan ya. Iya yang mulia. Angka 1 sampai 3 ini kan? Iya. Oke. Bisa petitum Pak? Iya, sisa petitum ya Pak. Silakan. Petitumnya 1, menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2, menyatakan pasal 77 huruf A Undang-Undang Nomor 8. Biasa Anda menyaksikan breaking news terkait dengan MK yang akan memutuskan gugatan batas maksimal usia capres 70 tahun hari ini. Pemirsa, putusan tersebut nantinya akan berlaku untuk pemilihan presiden 2024 mendatang. Sebelumnya gugatan terkait dengan yang diajukan oleh Rudy Hartono yang memiliki latar belakang advokat. Dan dalam gugatannya pemirsa, Rudy Hartono meminta untuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang mengatur batas maksimal usia capres dan cawapres dengan usia maksimal 70 tahun.